Halo semuanya, perkenalkan nama aku Luna Lalu, mahasiswi program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kajian semiotika visual, ada beberapa tugas, yaitu salah satunya membahas soal denotasi dan konotasi pada poster nih. Nah, sebelum kita langsung ke arah poster yang akan kita bahas, sebelumnya aku ingin menjelaskan sedikit apa sih itu denotasi dan konotasi. Untuk teman-teman yang belum mengerti, denotasi atau denotatif yaitu adalah makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang langsung atau lugas pada suatu hal atau objek di luar bahasa. Makna langsung atau makna lugas ini tuh bersifat objektif karena langsung merujuk ke objeknya. Jadi makna denotatif ini tuh menyangkut informasi-informasi atau faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut juga sebagai makna sebenarnya. Seperti dalam kata perempuan dan wanita, kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Lalu makna konotatif merupakan lawan dari makna denotatif. Jika denotatif mencakup arti kata sebenarnya, maka konotatif itu sebaliknya, yang juga disebut sebagai makna kiasan. Lebih lanjutnya, makna konotasi itu dapat dijabarkan sebagai makna yang diberikan pada kata atau kelompok kata sebagai perbandingan, agar apa yang dimaksudkan menjadi jelas dan menarik. Seperti dalam kalimat rumah itu dilalap si jago merah. Kata si jago merah dalam kalimat tersebut bukanlah arti sebenarnya, melainkan kata kiasan yang bermakna kebakaran atau makna konotatifnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi mungkin saat ini disebut sebagai kebakaran atau nanti di masa depan akan berubah maknanya. Jadi itu berubah-ubah, kata-kata kiasan itu sesuai dari masa waktu ke waktu. Jadi setelah itu mari kita bahas mengenai salah satu poster yang menurut aku ini patut untuk diperbincangkan. Bisa kita lihat ya teman-teman, posternya sudah aku munculkan di sini. Nah, pada poster ini itu kan kita membahas verbal sexual harassment atau pelecehan seksual secara verbal. Kadang kita kan berpikirnya tuh kalau pelecehan seksual itu harus berupa tindakan yang besar dan sifatnya itu melukai. Nah, padahal dari tindakan-tindakan kecil pun itu sudah termasuk pelecehan seksual atau sexual harassment. Bahkan kata-kata yang menyinggung pun itu sebenarnya sudah termasuk dalam verbal sexual harassment. Nah, yang ingin aku angkat yaitu pada era sekarang banyak terjadi verbal sexual harassment yang terjadi di sekeliling wanita. Aku sebagai wanita pun juga kadang pun merasakan adanya verbal sexual harassment yang terjadi pada aku. Terus kejadian ini tentu banyak wanita ya yang menjadi korban karena wanita selalu dianggap hanya sebagai objek atau makhluk yang lemah, sehingga hal ini terus berulang terjadi. Hal ini juga berdampak pada kesehatan mental si korban. Tentu saja dengan adanya kejahatan seperti ini akan mengganggu kesehatan mental para korban yang mengalaminya. Terus poster ini juga bertujuan untuk mengkampanyekan bahwa tindakan verbal sexual harassment ini merupakan kejahatan yang besar ya,
yang dapat menimbulkan masalah bagi para korban, terutama kesehatan mentalnya yang harus diberantas juga. Wanita juga memiliki hak untuk bebas menikmati hidupnya tanpa rasa khawatir. Kalaupun misalnya pelecehan ini tuh bisa diberantas dan mungkin para pelaku itu bisa istilahnya mengerti seberapa pentingnya dan seberapa jahatnya kejahatan ini itu berdampak bagi wanita-wanita gitu dan para korban. Terus pada poster kali ini terdapat beberapa gambar yang menjelaskan betapa buruknya verbal sexual harassment yang dirasakan oleh korban, yaitu khususnya para wanita yang menjadi objek utama pada poster kali ini. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat gestur tubuh yang ditunjukkan oleh wanita ini tuh dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada, lalu kepalanya itu menunduk dan menutupi pandangannya. Dia merasa matanya tuh harus ditutup gitu, dia seakan-akan tuh menunduk dan menutup matanya gitu. Terus raut mukanya juga terlihat jelas di sini, dia merasa dia di raut mukanya itu mengerenyitkan mukanya ya, di ekspresi wajahnya itu, dan menggunakan pakaian yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Ini menandakan bahwa wanita tersebut itu menunjukkan rasa tidak nyaman, terus gelisah dan ketakutan. Jadi pada konotasinya ini, gestur-gestur yang ditunjukkan ini sebenarnya dia menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman dan merasa ketakutan. Ditambah lagi adanya tumbuhan-tumbuhan yang menjalar di sekitar kakinya, dengan ujung pada tumbuhan itu kan ada gambar mata itu. Nah, ini juga menandakan bahwa adanya sesuatu yang mengikat atau menjerat. Nah, kegiatan menjerat ini tuh dengan maksud menyusahkan untuk si korban ya. Jadi kan kesan menjerat dan mengikat ini tuh sebuah gangguan dan menyusahkan si korban dan merasa hal itu merupakan gangguan untuknya. Terlebih lagi pada bagian ujung tumbuhan yang berbentuk mata itu tuh seakan-akan dia itu menunjukkan bahwa sejauh apapun wanita itu melangkah, seperti ada banyak mata yang melihat ke arahnya. Jadi kesannya tuh kayak setiap dia berjalan atau setiap dia melangkah itu selalu ada mata atau selalu ada seseorang atau sesuatu yang selalu melihat ke arah dirinya terus gitu. Nah, terus beberapa objek di sekitarnya juga memiliki beberapa denotasi dan konotasi di dalamnya. Seperti halnya objek pria di kiri atas yang sedang bersiul atau melakukan kegiatan bersiul atau menimbulkan suara itu, ya sebenarnya pada denotasinya dia ya biasa, bersiul biasa. Orang pun juga beberapa orang bisa bersiul. Nah, tapi di dalam kasus ini bersiul itu memiliki makna yang sebenarnya ialah dia bermaksud untuk menggoda. Jadi siulan ini itu juga termasuk verbal sexual harassment. Dia kan bersiul itu untuk mengundang, untuk menggoda tujuannya. Nah, yang selanjutnya siulan itu kan tadi kan termasuk verbal sexual harassment ya, dan membuat korban itu atau victim yang dikenai itu merasa terganggu dan tidak nyaman. Yang selanjutnya ada pria menggunakan kacamata hitam ya, kalau di sini kelihatannya kacamata hitam atau kacamata biasalah pada umumnya. Kacamata biasa digunakan pria pun lumrah biasa, tapi di dalam lagi-lagi dalam kasus ini terlihat pada kacamatanya itu ada bayangan kaki wanita, dan itu dia berarti bermaksud sebenarnya ia itu laki-laki itu memandangi kaki si wanita ini seolah-olah kaki itu tuh telanjang, padahal wanita tersebut di gambar ini
dia menggunakan celana yang cukup panjang. Dan lagi-lagi itu merupakan verbal sexual harassment atau tindakan pelecehan seksual, karena wanita ini seakan-akan dipandangi karena dia merupakan objek, atau ya istilahnya visual yang cuma bisa dinikmati gitu. Dan itu juga salah, harusnya tidak seperti itu. Terus yang selanjutnya, objek lain seperti gambar di sisi kanan menunjukkan tatapan-tatapan pria yang seolah melihat sesuatu yang menggiurkan. Sebenarnya laki-laki itu bebas ya memandang tuh, maksudnya karena kita memiliki indera mata itu sebenarnya bebas. Cuman di beberapa kasus itu dia melihatnya itu bukan sesuatu yang biasa, namun melihatnya ke arah seksual. Dan itu tuh bagi para korban, khususnya wanita, itu merupakan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Dan dilihat dari pandangannya pun kita bisa menilai bahwa itu bentuk dari seksual harassment juga. Mereka tersenyum dengan maksud menggoda, seolah wanita itu hanya objek lelucon bagi pria tersebut. Nah, itu beberapa denotasi dan konotasi yang bisa aku simpulkan dan bisa aku analisa dari poster ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah melihat, menonton, dan kalaupun ada diskusi-diskusi lain atau kalian menemukan makna-makna lain yang ada di poster ini, bisa silahkan menghubungi aku, bisa kita membahas lebih lanjut, atau kalian bisa tulis di komen bawah ini. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.